Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kami tidak pernah tahu di mana dan kapan Engkau datang memanggil kami kembali. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Allah yang senantiasa melingkupi kami, yang senantiasa memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saya mau menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini, untuk ibadah penghiburan di tempat ini. Engkau yang akan mengawal ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh terjadi hanya di dalam nama Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami menyerahkan waktu kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Allah semuanya baik. Ketika Allah menciptakan dunia ini bersama dengan seluruh isinya, Dia berkata bahwa apa yang aku ciptakan itu baik. Apa yang Ia kerjakan itu baik. Dan kalaupun hari ini juga ayahanda dari saudara terkasih kita, Ko Gunawan, telah dipanggil pulang oleh Sang Pemilik kehidupan, dan kita juga sebagai orang yang beriman kepadanya, kita mengatakan bahwa semuanya baik. Dan yakin dan percaya kita sama seperti Bapak dari Ko Gunawan yang saat ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita juga sedang menantikan seperti tiket untuk kita antri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan mau harapkan dari kita, yang Tuhan mau inginkan dari kita adalah kita mau percaya kepada Dia, Allah yang telah memanggil saya dan saudara untuk menjadi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman-Nya adalah firman yang hidup, yang akan menghibur saya dan saudara, secara khusus bagi keluarga yang berduka cita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian yang mengatakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan.
Bapa di surga, kami datang kepadamu seluruh sidang penggabungan, khususnya keluarga yang ditinggalkan, keluarga dari Bapak Joni Sugianto. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan Tuhan turun atas kami sore hari ini. Biarlah Tuhan yang kami dengar, Tuhan memberikan kepada kami motivasi yang benar supaya kami hidup dan menghidupi hidup kami dengan cara yang benar. Kami mengucap syukur, kami percaya kalau Tuhan izinkan pada sore hari ini Engkau sudah memanggil kembali pulang anakmu terkasih, saudara kami Joni Sugianto, ke dalam pangkuan Tuhan. Kami percaya ada rencana yang indah, karena kami tahu Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah bertindak. Apapun yang terjadi bagi keluarga yang ditinggalkan, mungkin bagi anak, bagi kakak, adik, atau bahkan orang tua dan sanak famili yang lain, itu sangat menyedihkan. Tetapi kami tahu di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anakmu, supaya dengan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami mengerti bagaimana Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu yang terbatas, hamba serahkan seluruh acara pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya yang hadir, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga kami semuanya tidak menjadi kecewa, kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi putus asa, tetapi kami tetap punya pengharapan, karena kami tahu di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan, selalu ada yang namanya solusi, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup. Tuhan yang sudah mati tapi bangkit kembali, yang sudah memberikan kepada kami kepastian keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadamu, kami tidak akan dikecewakan, karena janji firman-Mu ya dan amin jelas diterai di dalam firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Berkati kami, beri kami hati yang dibentuk, beri kami semuanya hati yang rela Tuhan, untuk kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Selamat sore semuanya. Jemaat terkasih yang dikasih Tuhan, juga pada semua keluarga dari Bapak Joni ya, Pak Gunawan, ya adik ya, yang lain-lain, ya adik almarhum Cece ya, almarhum ya, keponakan juga ya. Selamat sore, saya senang sekali berada bersama dengan saudara di tempat ini. Sekalipun sebenarnya saya pun juga ikut merasa kehilangan. Karena apa? Karena Pak Gunawan ini juga adalah rekan sepelayanan kami ya. Jadi kalau tubuh Kristus itu dikatakan satu tubuh yang sedih, yang lain ikut sedih saudara. Oh enggak, tidak. Jadi kalau Pak Gunawan hari ini merasa mungkin sedih, ya kecewa, ya kami pun sebagai saudara seiman ikut merasakannya. Barangkali ya persentasenya nggak sedalam yang dirasakan oleh keluarga yang tidak. Tapi barang tentu kami sebagai saudara seiman, kami turut ikut ya berduka cita, ya ikut sepenanggungan. Dan sebab itu kami hadir bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, supaya keluarga di tempat ini yang ditinggalkan ya, tidak menjadi putus asa, atau tidak menjadi kecewa, atau tidak menjadi
Karena kami tahu ya sesuai dengan iman kekristenan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Amin, saudaraku. Ya, saudara, hidup ini adalah perjalanan pulang. Ya, sebentar lagi kita akan menutup peti ini, ya. Dan saudara-saudara, anak famili, keluarga, atau mungkin sahabat, teman-teman, ya setelah peti ini ditutup, sudah tidak bisa lagi melihat wajah, sosok, ya, yang kita kenal mungkin sebagai ayah kita, sebagai adik kita, ya, sebagai keponakan dan lain sebagainya, ya, atau sebagai sahabat kita. Ya, ini kali yang terakhir kita akan memberikan penghormatan, ya, atau rasa simpati kita kepada beliau, ya, sebelum ini ditutup. Tapi saudaraku, sebetulnya apa sih yang terjadi di sini? Ya, Alkitab berkata bahwa sebetulnya hidup ini, kalau kita belajar Alkitab secara benar, ya, sangat jelas diajarkan kepada kita orang-orang Kristen. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Betul nggak, saudara? Saudara lahir ceprot, ya, kemudian dewasa, bertumbuh menjadi tua, kemudian sama juga seperti beliau, betul nggak? Ya, jadi hidup ini adalah perjalanan pulang. Hidup manusia di dunia ini adalah sebetulnya perjalanan dari debu tanah, ya, debu tanah untuk kembali menjadi debu tanah. Oleh sebab itu, saudaraku, khususnya keluarga di tempat ini, kenapa kita tidak rela, ya, ketika debu tanah ini, ya, ketika tubuh jasmani ini, ya, pulang ke rumah. Jadi saya mau katakan kepada kita semuanya, juga keluarga di tempat ini, ya, Pak Joni ini, ya, almarhum ini tidak kemana-mana. Sebetulnya dia sedang pulang saja. Seperti halnya kalau saudara pergi keluar rumah, ya, belanja, ya, kemudian atau saudara pergi ke mall, pulang lagi kan ke rumah, ya, betul nggak? Jadi seperti itulah sebetulnya Alkitab mengajarkannya, betul nggak? Ya, Alkitab dengan jelas mengajarkannya kepada kita. Jadi kenapa kita tidak rela? Ya. Mari relakan almarhum ini untuk kembali pulang ke rumahnya. Ya, debu tanah kembali ke dalam tanah, ke dalam pangkuan ibunya, ya, ke dalam pangkuan buminya, di mana dia diambil. Ya. Tapi saudara, saya mau katakan kepada saudara semuanya di tempat ini, ya, kematian ini memang sesuatu yang misteri, ya, sesuatu yang banyak orang mengatakan sangat menakutkan. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sesudah kematian. Oleh sebab itulah banyak orang menjadi takut dengan yang namanya kematian ini. Saudaraku, saya ingat perkataan daripada Steve Jobs. Saudara tahu, kenal siapa Steve Jobs? Ya, pencipta ini yang saya bawa. Ya, dia yang pencipta Apple, ya, iPhone, HP touchscreen. Steve Jobs, seorang yang jenius. Ya. Nah, saudaraku, dia meninggal karena kanker pankreas. Memang dia bukan seorang Kristen, tapi ada perkataannya yang sangat perlu kita renungkan juga, sama-sama pada sore hari ini. Dia berkata seperti ini, saudaraku, ya, bahwa yang paling menakutkan hidup manusia itu adalah kematian. Kalau toh pun ada surga, ya, atau bahkan ada neraka, ya, kalau bisa
tanpa melalui kematian. Betul ya? Itu perkataan ini. Ya. Jadi saudara, manusiawi sekali kalau kita semuanya sebagai manusia ya yang normal, kita kadang-kala takut dengan yang namanya kematian. Karena kita tidak pernah mengerti ya, apa yang terjadi setelah kematian. Oleh sebab itu saya mau katakan, apa yang tidak bisa kita tahu, apa yang tidak bisa kita mengerti ya dengan akal pikiran kita, itu hanya bisa kita capai dengan iman kita. Ya. Semua saintis, semua ilmuwan sedang berguru gitu ya, meneliti sedalam-dalamnya sebetulnya apa sih yang terjadi saat manusia itu mati. Sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satupun sains yang bisa menjelaskan. Betul saudara? Tidak ada. Ya, kalau bisa dijelaskan, saya percaya ya, orang sudah tidak pernah lagi takut. Karena apa? Sudah tahu, ya kan? Ya, kalau sudah tahu ya udah, akhirnya kan ngerti kalau itulah manusia. Tahu karena akal. Ya. Tapi karena kita tidak tahu, kita hanya bisa mengatasi ketakutan itu dengan yang namanya apa? Iman percaya kita. Amin. Dengan iman percaya kita. Ya. Oleh sebab itulah Alkitab ini memberikan jalan kepada orang percaya, orang yang beriman. Ya. Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus mengerti tentang apa yang terjadi setelah kematian? Oleh sebab itu, kalau kita lihat orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya akan selalu damai sejahtera karena dia ngerti imannya menjangkau segala misteri tentang kematian. Amin. Ya. Dari mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya berikan kepada saudara sekali lagi kekuatan, ya, encouragement khususnya kepada saudara semuanya, ya, keluarga yang ditinggalkan, bahwa di dalam Kristus Yesus selalu ada yang namanya pengharapan. Karena apa? Karena Kristus sendiri sudah mengalami kematian. Tetapi dia bangkit, ya, bahkan dia naik ke surga. Dan itu dicatat di dalam Alkitab supaya kita semuanya yang hari ini hidup, kita akhirnya punya iman bahwa ternyata, ya, untuk kita bisa menjawab, untuk kita tidak mati tentang apa yang terjadi setelah kematian, itu sudah ada jawabannya di dalam Alkitab. Tidak ada iman pengajaran seperti itu, ya. Saudara boleh selidiki di seluruh sistem kepercayaan di dunia ini, di agama-agama di dunia ini, ya, yang dengan begitu jelas, dengan begitu gamblang, dengan begitu tegas, ya, bahwa di dalam Kristus Yesus ada yang namanya keselamatan. Ada yang namanya keselamatan. Ada yang namanya jawaban, ya. Kalau engkau percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Maka engkau akan mengalami surga. Ya. Nah, saudaraku, kembali lagi, ya, seperti topik yang saya katakan. Sebentar lagi ini akan ditutup. Debutan ini akan diberikan nanti, ya, kembali lagi. Saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang apa sih itu sebetulnya yang disebut mati dan apa yang disebut dengan yang namanya hidup? Ya,
Saya mau bacakan salah satu ayatnya di Kejadian 2 ayat 7. Berbunyi demikian, saudaraku. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Alkitab memberikan deskripsi yang jelas tentang apa itu mati, apa itu hidup. Sebetulnya yang disebut dengan hidup itu adalah kita berpadu, kesatuan itu hidup. Sedangkan mati itu perpisahan. Ya. Jadi Alkitab sebenarnya mengajarkan hidup dan mati itu biasa aja. Ketika manusia itu diciptakan, dikatakan di sini, ya, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian dia meniupkan yang disebut di dalam bahasa Ibrani-nya nafas hidup, itu disebut nasamake. Nasamake ini nafasnya si pencipta. Dihembuskan ke dalam debu tanah itu. Dan kemudian dikatakan apa? Debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Dalam bahasa Ibrani Alkitab asli, ya, itu sebetulnya terjemahannya yang lebih tepat. Setelah manusia di tanah itu menjadi makhluk, dihembuskan nasamake, dia menjadi makhluk yang berjiwa hidup. Ya. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan berjiwa hidup. Ya. Tapi kalau saudara baca dan pelajari bahasa aslinya, itu artinya demikian. Artinya manusia itu setelah dihembuskan napas hidup itu, dia menjadi makhluk yang berjiwa hidup. Jadi sebelum dihembuskan nasamake itu, ya, sebetulnya dia sudah menjadi makhluk yang hidup. Ya. Tapi dia cuma sekedar makhluk biasa. Ya. Tidak bedanya dengan macan. Tidak ada bedanya dengan yang namanya kera. Tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang di darat. Tapi begitu dia dihembuskan nasamake, ya, dia menjadi makhluk yang berjiwa hidup. Tapi bedanya, itulah manusia. Oleh sebab itulah kita, ya, kalau secara jasmani, ya, jasad kita, tubuh kita ini gak ada bedanya dengan binatang-binatang di luar. Betul gak? Ya. Tapi apa yang membedakannya? Karena manusia, ya, itu diciptakan dengan nasamake, ya, dengan yang disebut nafas hidup Allah. Oleh sebab itu dia menjadi apa, saudaraku? Makhluk yang berjiwa hidup. Ya. Itulah yang diajarkan kepada kita. Nah, saudaraku, bagaimana yang disebut dengan kematian? Kematian itu sebetulnya hakikatnya adalah perpisahan. Ya. Ketika kemudian Adam dia melanggar perintah, ya, disebutkan kalau engkau makan buah ini, kamu akan menjadi mati, mute dalam bahasa Ibrani. Ya, pasti kamu mati. Ya, tapi ternyata dia masih hidup toh. Benar enggak? Jadi mati seperti apa yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya, mati karena koneksi dia dengan Allah putus. Ya, barangkali, ya, nasamake-nya, ya, itu mungkin undur daripada Adam. Ya, atau mungkin, ya, tidak lagi menjadi sepenuhnya terjadi dalam diri Adam. Rusak. Gitu, ya. Wah, kalau sudah bahas itu banyak dokumen-dokumennya. Ya, saya nggak usah bahas di sini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, di dalam Alkitab diajarkan bahwa kalau kita mengerti perkara ini, kita akhirnya tidak perlu lagi terlalu cemas. Ya, kematian dan kehidupan sesuatu yang
memang sesuatu yang wajar terjadi. Ya, ada yang namanya hidup, ada yang namanya kematian, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang datang, ada yang pergi. Demikian dikatakan oleh Salomo. Ya, dan itu berputar. Yang penting adalah yang perlu kita ketahui sore hari ini, bagaimanakah selama debu tanah ini masih dikandung kita, ya, dikandung hayat kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Itu yang menjadi masalah. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita jalani hidup kita dengan cara yang benar. Kita yang selama ini masih dipercayai, kita masih bisa menikmati debu tanah kita. Ya. Sebelum debu tanah kita ini kembali ke pangkuan seperti ini. Ya. Lewati semua perjalanan hidupku dengan jangan dosa, jangan bikin perbuatan jahat. Ya. Mari saling mengasihi, suami, istri, orang tua, anak, kembalilah kepada tanggung jawab yang benar. Supaya apa? Supaya saat saudara nanti, ya seperti Penuntun katakan, Ayub katakan, ya, kalau tanah ini kembali ke tanah, kemudian nasamaki, jiwa yang hidup tadi bersama dengan nasamaki itu, nafas Tuhan kembali kepada. Oleh sebab itu, orang Kristen, ya, tidak perlu takut kalau tubuh debu tanah ini hancur kembali ke dalam tanah. Saudara sudah punya yang namanya tubuh yang baru. Apa itu? Tubuh Roh Kudus. Karena kita adalah orang-orang yang dibaptis, ya, oleh karya Kristus Yesus. Ya, Pentakosta itu artinya apa? Itu artinya pencurahan Roh Kudus supaya setiap manusia yang memiliki seperti yang dikatakan di kitab Kejadian, kembali nafas yang hidup di dalam hidup. Sehingga Paulus mengatakan, kalau kita nanti meninggalkan kemah kita yang lama, kita tidak perlu lagi, ya, takut dengan apa kita nanti akan hidup, karena Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya, ya, bagi setiap orang yang percaya, kita sudah memiliki Roh Kudus yang menjadi tubuh. Mungkin saudara agak bingung, kalau saya nggak pernah diajar begitu, Pak. Tubuh itu bukan tubuh baru, tapi saya mengerti ini setelah saya pelajari Alkitab, saya tidak bingung. Ya, kita nggak perlu takut, karena kita tahu setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan menjadi yang namanya antroposteos, manusia ilahi. Ya, amin. Nah, oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kepada khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan, ya, untuk mengerti bahwa Bapak Joni, ya, tidak pergi kemana-mana, jadi tidak perlu khawatir, dia lagi pulang saja ke rumah, ya, bagaimana saudara, kalau saudara kuat, ya pasti pulang lagi kan, nah seperti itu, ya, hanya kita yang ingin ditinggalkan, kita merasa kita kehilangan, ya, tetapi saudaraku, kita masih memiliki kenang-kenangan itu yang hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu, ya, selalu saudara masih hidup, saya nasihatkan kepada kita semuanya, ya, tinggalkan kenangan yang baik, ya, jangan tinggalkan kenangan yang buruk, supaya hidupmu itu dikenang oleh anak-anak, oleh sahabat, oleh orang tua, oleh siapapun yang kita tinggalkan, ya, adalah kenangan yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan, mari sekali lagi kita berdoa, ya, sebelum kita akan ini, ya, khususnya bagi keluarga yang
sudah hadir ya dan ditinggalkan, supaya Tuhan kembali memberi penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kepada mereka semuanya damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka mengerti bahwa apapun yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya. Ya, nyanyikan pujian ini, semuanya baik, semuanya baik. Ya, sebagai doa kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik. Bersama-sama seluruh sidang perkabungan, khususnya anak-anak-Mu, untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa sebentar sebelum peti ini ditutup dan keluarga melihat untuk terakhir kali tubuh, yaitu debu tanah yang akan kembali ke tanah, ke dalam pangkuan ibu pertiwi. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka semuanya penghiburan yang khusus. Terlebih kami berdoa supaya mereka semuanya diberikan hidayat, diberikan pencerahan, diberikan pengertian untuk mereka boleh mengawali kehidupan mereka kembali dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih daripada itu, biarlah mereka semuanya bisa memetik semua kejadian ini menjadi suatu pelajaran yang indah, supaya hidup mereka menjadi hidup yang diberkati. Kami percaya, kami berdoa supaya setiap keluarga yang ditinggalkan, khususnya jika ada di antara mereka yang belum mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan yang akan membentuk, yang akan mengasihi, berbicara secara khusus, sehingga semua keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang diselamatkan. Sebagaimana Kau sudah memakai Gunawan untuk memberitakan Injil kepada ayahnya, sehingga ayahnya beliau, ya Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian juga kerinduan kami supaya setiap keluarganya menjadi keluarga yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk semua proses ke depan, baik ibadah penghiburan maupun juga nanti acara kremasi, semuanya Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik. Demikian juga Kau yang akan memberkati apa yang mereka keluarga perlukan,
setiap apapun yang diperlukan selama upacara, ya Tuhan, pemakaman, kami berdoa Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati, dan bahkan memberikan kepada mereka semuanya kelancaran, baik dalam berupa materi maupun moral. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih juga seluruh sidang perkampungan. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka yang sudah datang, dan bahkan dengan simpati yang besar ikut bersama-sama menghibur, ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka semuanya boleh bersama-sama sepenanggungan, ya Tuhan, untuk saling menguatkan, saling mengasihi, menjadi tubuh Kristus yang diikat oleh tali kasih Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya serahkan kepada keluarga, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Atau mau? Nggak ada? Silakan. Selamat sore saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Dari kawan gereja saya terima kasih. Dan untuk keluarga saya juga saya mengucapkan terima kasih sudah membantu. Ya, saya sebagai Ya, Pak Gunawan mengucap syukur karena kita semuanya mensupport dan membantu beliau yang menghadapi semua peristiwa ini, ya. Nah, silakan barangkali yang ingin melihat yang terakhir kali keluarga dan juga jemaat boleh ya menuangkan minyak ya sebelum ya. Ya, saya serahkan kepada yang bertugas. Keliling dulu. Lalu keliling. Dari sini satu arah biasa. Iya. Ada keluarga ada lagi. Keluarga masih ada lagi. Oh ya. Ya foto dulu. Silakan. Mau foto dulu keluarga? Nggak ada yang mau foto dulu? Sudah. Oh sudah. Ayo. Ayo.
Ada yang belum? Mau taruh ICU ini, mau taruh HP-nya di sebelahnya ini. Udah ya, tinggalkan Ayo dibantu sih, tutup ya. sebentar Pak ya, sebentar ya. We also get out to go to the sofa. Yeah, one side for.
ibadah penghutang peti sudah selesai. Mari kita akan mengucapkan syukur untuk acara kita pada sore hari ini. Jangan lupa besok ada penghiburan jam berapa? Jam 7 ya. Kemudian lusa ya ibadah kremasi ya di Junrejo. Di mana? Oh, di Sempawang. Yang saudara bisa ikut ya, bisa join ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita untuk ibadah kita dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong, menyertai ibadah penutupan peti. Ya Tuhan, pada sore hari ini kalau sebentar anak-anakmu jemaat terkasih sedang bergabungan akan kembali ke rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya menyertai di dalam perjalanan mereka, sampaikan ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Demikian juga memberkati keluarga dan semua acara ya Tuhan yang masih berlangsung besok sampai lusa kepada upacara kremasi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai, membuat segala sesuatunya menjadi lancar ya Tuhan, dan berjalan dengan baik. Terima kasih, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan saya katakan bersama, amin. Bisa nggak, Fran? Nggak tutup. Mau foto? Nggak tutup. Nggak. Ayo. Oh sih. Oh. Ini selesai ditutup ya. Enggak terlalu lama itu. Aku mau yang sayur. Mari.
sangat proses matang. Artinya